Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun berada? Saya selalu berdoa semoga semua teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Sekarang kami akan membagikan kisah horor dan mistis tentang pendakian gunung. Ini dia kisahnya. Lelahku luruh, semua beban yang kupikul dari awal berangkat dari Bandung sirna sudah. Berganti kesenangan dan kebahagiaan yang tak dapat kulukiskan meski dalam kata. Ku pejamkan mata sejenak, menikmati setiap desiran angin kencang yang menerpa wajah. Indah sekali Tuhan, ajari kami menjaga keindahan ini. Jangan sampai negeri ini dirusak oleh tangan-tangan yang tidak pernah mengerti akan keindahan-Mu. Ajari kami menjaganya. Kubuka kembali mataku secara perlahan. Hamparan awan menggumpal-gumpal layaknya samudra dengan ombaknya. Ditambah warna putihnya diberi sedikit gradasi oranye oleh cahaya matahari yang baru saja muncul. Aku menghampiri Yoyo. Yo, seneng banget gue bisa kesini. Makasih ya. Yoyo tersenyum sembari mengangguk. Habis ini kita mau ke gunung mana lagi yo? Oh iya, gue lupa. Habis ini lu jadi ke Singapura kan? Lanjutku. Sebenarnya aku menahan kesedihanku. Tapi seperti kata pepatah, seorang lelaki pantang menunjukkan dirinya sedang bersedih. Dalam duduknya, Yoyo menatap langit. Dia berkata, gue mau ke bulan aja. Gue pengen tahu rasanya ngelihat indahnya bumi dari tempat yang lebih tinggi. Malah bercanda lu. Aku mendorong bahunya. Matahari sudah menunjukkan dirinya dengan sempurna. Kulihat Kucai akan melancarkan aksinya, ditemani Ibang dan Gundil. Si Kucai mau kemana? Tanya Yoyo mengikut bahuku. Dia mau naik ke puncak tusuk gigi katanya, ucapku. Oh, hati-hati aja, utar Yoyo. Woi, Cai, lo hati-hati ya. Aku meneriaki Kucai. Aku tidak ingin dia menerima hal pahit seperti pendaki yang sebelumnya terjatuh di sana. Siap, teriak Kucai dari jauh. Aku kembali menatap indahnya samudra awan. Ku ambil rokok yang ada di saku celanaku untuk kuhisap. Begitupun dengan Yoyo. Sebenarnya aku mengakui rokok bukanlah hal yang baik. Namun apa mau dikata, aku sudah kecanduan. Pernah beberapa bulan aku berhenti merokok karena pacarku dulu. Namun setelah aku putus hubungan dengannya, aku kembali merokok. Pesanku bagi kamu yang memang bukan perokok dan hendak mendaki gunung, masih banyak cara lain untuk sekedar menghangatkan badan, seperti meminum wedang jahe atau memakan mie instan. Dip, Mulki memanggilku. Dia tersenyum picik, matanya terus berkedip cepat. Aku tahu maksudnya. Belum puas lo manas-manasin gua. Mana sini HP lo? Lo emang sahabatku yang pengertian, Dip. Makanya cari pacar dong. Jangan kalah sama mantan lo yang udah nikah. Tawa Mulki memakik telingaku. Kakiku menendang pantatnya, tapi Mulki berhasil mengelak. Udah sana, aku menggerutu. Aku menyelaraskan lensa kamera dengan pose mereka. Kuatur posisi mereka supaya terlihat bagus. Kebetulan kakakku adalah seorang fotografer, sehingga aku mengenali sedikit ilmu tentang seni potret. Terus ku cocokkan posisi mereka agar terlihat serasi dengan view samudra awan sebagai backgroundnya. Astaga, aku terkaget sendiri setelah melihat sebuah tangan pucat pasi yang menyambar di bahu Mulki. Tangan itu sama seperti tangan yang kulihat sebelumnya. Aku berniat meneriakinya, memberitahu ada tangan yang menyampir santai di bahunya. Namun, setelah kupalingkan mataku dari layar HP, dalam kenyataannya
Tangan itu tidak ada. Aku memeriksa kembali layar HP dan benar, tangan itu memang sudah menghilang. "Bang Dipta, ayo cepat!" teriak Desti sembari menyandarkan kepalanya menyamping di bahu Mulki. Setelah beberapa jepretan yang kulakukan, aku mendengar riuh dari pendaki lain yang berlarian menuju satu titik. Puncak tusuk gigi. Ya Tuhan, Kucai. "Ada yang jatuh, ada yang jatuh!" teriak salah satu pendaki yang tak ku kenal. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari ke puncak yang membahayakan itu. Yoyo, Mulki, dan Desti pun ikut berlari menghampiri titik yang sama. Sesampainya di kerumunan, dapat kulihat Gundil panik. Dia terus meneriaki nama Kucai. Benar kan apa aku bilang? Kami membelah kerumunan, memeriksa kondisi apakah Kucai sudah terjatuh jauh ke dalam sana. Aku dilanda kepanikan. Apa yang harus aku katakan pada ibunya? Masa iya kejadian tahun lalu terulang kembali, dan kali ini menimpa saudaraku? Aku melihat Ibang seperti memegang sesuatu di tepian jurang. Aku mendekatinya. Syukurlah, ternyata Ibang tengah memegangi Kucai. Aku lantas meminta bantuan pendaki lain untuk menarik Kucai, lalu membawanya ke titik aman. Gue bilang juga apa? Aku memarahi Kucai. Dia hanya terdiam dengan nafas tersengal. Dengan rasa malu, aku berterima kasih kepada pendaki-pendaki yang membantu evakuasi kecelakaan Kucai. Hampir saja Kucai menjadi headline news di media-media negeri ini. Aku memutuskan untuk kembali turun menuju tenda. Semua menyetujui keputusanku. Aku rasa cukup. Sekarang waktunya untuk kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Sampailah kami di tenda. Sesegera mungkin kami membereskan barang-barang, merapikannya kembali ke dalam karir. Tak butuh waktu lama, kami semua bersiap untuk meninggalkan Pasar Bubrah. Sejenak aku menghadap puncak Merapi. Dalam hati ini, tak rela aku berpisah dengannya. Namun aku berharap suatu saat dapat kembali ke tempat ini. Selamat tinggal Merapi. Kami melakukan koordinasi sebelum menuruni gunung, dikomandoi oleh Yoyo. Kami semua seksama mendengar arahannya. Yoyo memintaku untuk menjadi leader, sedangkan dia menjadi sweeper. Kali ini aku mempunyai rasa percaya diri yang tinggi menerima titah Yoyo. Rombongan kami mulai bergerak turun, terus melangkah hati-hati untuk bisa selamat sampai base camp. Kewaspadaan perlu ditingkatkan ketika kami menghadapkan dengan jalur yang mempunyai kemiringan yang sangat ekstrim. Salah saja tumpuan kami bisa terjatuh. Dengan cepat aku menuruni jalur pendakian. Turunan demi turunan itu kulewati dengan penuh kehati-hatian. Hingga akhirnya aku merasa ada yang aneh dengan sekelilingku. Nampak asing. Bukan seperti jalur pendakian yang kemarin kulalui. Aku memastikan dengan menoleh ke belakang. Kulihat Yoyo, Mulki, dan Desi tidak ada. Hanya ada Gundil, Kucai, dan Ibang. Kepanikanku berusaha aku redam. Aku meminta semuanya untuk menunggu. Siapa tahu Yoyo, Mulki, dan Desti masih berjalan di belakang dan segera menghampiri kami. Yoyo kemudian belum juga datang. Kami pun tidak papasan dengan pendaki lain. Padahal saat turun dari Pasar Bubrah tadi, rombongan pendaki lain ada yang ikut turun juga. Waktu semakin siang. Tidak mungkin bagiku untuk kembali ke atas, karena kalau begitu waktu akan terkuras banyak. Sedangkan Mas Irwan sepertinya sudah di jalan untuk menjemput. Aku meyakinkan diri dengan melihat jalan setapak yang terdapat di hadapanku. Jalan itu terlihat normal, bukan jalan yang jarang dilalui oleh manusia. Aku yakin, jika menelusuri terus jalan ini, kami pasti menemukan jalan keluar. Aku memutuskan untuk terus merangsek masuk ke dalam jalan yang asing itu. Terus kujejaki jalan yang kurasa normal untuk dilalui. Setelah beberapa lama kami berjalan, benar saja,
Dari kejauhan aku dapat melihat sebuah persimpangan. Tepat di persimpangan itu pula aku melihat Yoyo, Mulki, dan Desti. Aku mempercepat langkahku untuk segera menghampiri mereka. Semakin dekat jarakku dengan mereka, semakin jelas aku melihat wajah ketiganya pucat pasi. Mulki beberapa kali terlihat menahan muntah, dan Desti hanya terkulai lemas bersandarkan tanah. Sementara Yoyo, dia berusaha keras mengatur nafasnya. Keadaan Desti sangat lemah. Aku yakin sekali kalau gadis itu kehabisan banyak tenaga. "Gimana ini Yo?" tanyaku. "Lanjut aja, tanggung sebentar lagi," jawabnya. Aku membopong Yoyo, Kucai membopong Mulki, dan Ibang membopong Desti. Tak jauh dari persimpangan tadi kami sampai di pos 1. Aku sempat menanyakan kepada Yoyo, apakah akan rehat sejenak di sana atau lanjut. Namun dengan yakin walau terlihat pucat, Yoyo ingin melanjutkan perjalanan. Tak ada penolakan dari Mulki ataupun Desti. Mereka berdua setuju dengan Yoyo dan seperti ingin buru-buru sampai di base camp. Kami terus melanjutkan perjalanan. Walaupun banyak terhenti, aku sangat bersyukur kami bisa selamat sampai base camp. Rasa kebahagiaanku terbayar sudah. Mitos yang melekat pada pendaki yang sedang haid kami lewati dengan susah payah. Namun sepertinya itu hanya prasangkaku awal saja. Keresahan ternyata belum juga reda. Ketika kami menginjakkan kaki di tanah parkiran base camp, Yoyo tiba-tiba pingsan. Aku langsung membawa Yoyo ke salah satu warung di sana bersama Mulki dan Desti yang kondisinya tak kalah memprihatinkan. Aku berusaha untuk tetap tenang dengan menciumkan minyak angin ke lubang hidung Yoyo. Aku berharap dia lekas sadar. Akan tetapi Yoyo tak bereaksi apapun. Gundil segera merogoh saku celananya dan mengambil HP-nya. Ia mengaktifkan kembali HP-nya. Banyak panggilan tak terjawab dari Mas Irwan. Ucap Gundil dengan nada sedikit meninggi. Lantas Gundil menelpon Mas Irwan. Mas Irwan sudah dekat, masih di jalan. Bisiknya memberitahu kami. Kemudian dia mendekatkan kembali HP-nya ke telinganya. Dalam percakapannya itu, ekspresi Gundil berubah drastis. Kecemasannya terlukis jelas setelah menerima informasi selanjutnya dari Mas Irwan. Gundil tergesa menutup teleponnya. Dia berkata, "Si Ega udah ada di rumah Mas Irwan. Dia lagi pingsan." Aku dan Ibang saling memandang. Aku sendiri terkejut mendengar kabar itu. Apalagi semalam aku didatangi Ega di puncak. Tidak mungkin secepat itu dia kembali ke rumah Mas Irwan. Belum sempat aku meredakan kepanikanku karena Yoyo, Mulki, dan Desti terkapar. Aku harus menerima kabar buruk mengenai Ega. Kenapa dia? Begitu melihat mobil Mas Irwan memasuki kawasan base camp, Gundil bergegas berlari menghampiri mobil. Tanpa parkir, Gundil memberi isyarat dari jauh untuk segera masuk ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang, aku mengangkat tubuh Yoyo untuk dapat segera didudukkan di dalam mobil. Begitupun dengan Ibang dan Kucai. Mereka mengangkat tubuh Mulki dan Desti, lalu mendudukkannya secara bersilangan di dalam mobil. Yoyo kududukkan di kursi tengah. Tubuhnya begitu lemas sehingga sangat sulit untuk didudukkan. Sementara Mulki dan Desti ditaruh di belakang. Beruntung, dalam kondisi serba tertekan seperti ini, Mas Irwan memasang roof rack atau tempat untuk menyimpan barang yang tersimpan di atap mobil, sehingga carrier-carrier dapat ditumpuk di sana, dan kami bisa lebih fokus terhadap Yoyo, Mulki, dan Desti yang sedang berada dalam keadaan tidak sadar. Tak menunggu lama lagi, roda-roda mobil melaju perlahan menuruni area base camp. Entah kebetulan atau tidak, langit ketika itu mendadak mendung, seperti mengetahui akan kondisi semua hati yang tengah dilanda harap-harap cemas ini. Bayang-bayang hitam seakan menyelimuti, bersiap menyergap semua harapan.
Cemas dan sedih bercampur aduk menjadi ramuan yang cocok untuk mengoyak setiap perasaan seorang sahabat. Entah hanya pandangan mata ini yang tersilap kesedihan, sampai-sampai semua orang yang berlalu lalang terlihat lesu tanpa semangat. "Teman-temanmu kenapa, Gun?" tanya Mas Irwan kepada sang adik yang duduk di sampingnya. Gundil terlihat kikuk. Dia bingung mau menjawab apa. "Mereka cuma kelelahan aja mungkin, Mas," jawabku sekenanya. "Kita ke rumah aja dulu, kebetulan di sana sudah ada Ega juga. Kondisinya nggak beda jauh sama teman-teman kamu yang pisan ini," ujar Mas Irwan. Aku sendiri sudah tidak kaget mendengar kabar Ega sudah berada di rumahnya. Aku memang berniat ke sana, melihat betul-betul kondisinya yang sedang menurun. Ega itu beruntung dia masih hidup. Perkataan Mas Irwan dibarengi hembusan nafas penyesalan. Ia mengecap. "Maksudnya, Mas?" tanya Gundil. "Nanti saja Mas ceritain," jawab Mas Irwan. Suara mobil menderu mengikuti alunan perasaan. Raut wajah Yoyo sudah nampak sedikit berbeda. Aku mencoba menggoyahkan tubuhnya, namun tak ada reaksi darinya. Dalam keadaan masih tidak sadarkan diri, Desti mendadak mendesah. Semua mata terbelalak, saling memandang satu sama lain. Gundil sampai terperanjat, berbalik ke belakang untuk melihat Desti yang bergeliat. Des, hei, lu kenapa?" Ibang menggoyangkan tubuh Desti. Dia terus saja mendesah lalu terlelap kembali. Kuusap wajahku. Gigiku beradu. Apa Desti tengah mimpi basah? Maluku tak tertahankan. Aku tak bisa membayangkan jika Mas Irwan seketika menertawakan kejadian itu. Tapi matanya tetap fokus ke jalanan, memburu waktu untuk cepat sampai ke rumah. Mungkin juga ia mengerti dengan perasaan kami. Mulki seketika terbangun. Dadanya kembang kempis begitu cepat. Wajahnya begitu jelas tergurat kepanikan. Otot-otot tubuhnya mengejang. Matanya memerah. Mulki menangis histeris. Mas Irwan mendadak menginjak rem. Ia terkejut dengan suara teriakan Mulki. Beruntung, kondisi jalan saat itu sedang kosong. Jangan-jangan Mulki memeluk erat Desti yang berada di sampingnya. Semua mata masih tertuju ke jok belakang mobil. "Ada apa, Ki?" tanya Ibang. "Jangan perkosa pacar saya." Mulki semakin erat memeluk Desti sambil terus histeris. "Ada apa ini? Mengapa suasana menjadi kacau begini? Apa yang dimaksud Mulki dengan perkosa?" Ibang, Kucai, aku dan Gundil masing-masing sudah menanyakan ada apa kepada Mulki. Akan tetapi dia tetap saja tidak menjawab. Mulki masih terus memeluk erat Desti yang masih tak sadarkan diri. Mas Irwan menginjak kembali tuas gas mobil. Mobil berjalan perlahan. Dalam situasi yang serba membingungkan, aku terus menatap Mulki yang mendekap Desti. "Ada orang yang gede banget mau perkosa pacar gue, Dip." Mulki meracau dengan tatapan kosong. Fokus matanya hilang. Kelopak matanya seperti perlahan menutup. Racauan itu seperti sengaja ditujukan untuk memberitahuku sesuatu. Ibang menghapus air mata dan lendir yang keluar dari hidung Mulki. Aku menempelkan dahiku ke sandaran jok, berusaha mencerna apa yang dimaksud Mulki. "Gendruwo kali, Dip." Mas Irwan membangunkan lamunanku. "Maksudnya, Mas?" tanyaku seraya membalikkan badan ke arah depan. "Iya, gendruwo, jin yang suka memperkosa cewek. Kalian udah jagain Desti bener-bener kan?" tanya orang yang sedari tadi duduk di belakang kemudi mobil. Iya, kita sudah maksimal ngejagain dia, Mas," jawabku gugup. Tak ada tanggapan lain dari Mas Irwan. Mataku tertuju menatap langit-langit mobil. Bayangan-bayangan tak jelas mengujam di kepalaku. Ada apa dengan ini semua?
Apa mungkin hal barusan hanya sebuah bunga tidur? Aku rasa demikian. Karena siapapun dalam keadaan sangat kelelahan, mereka akan bermimpi di luar dugaan. Mataku melirik ke samping, tempat Yoyo tak sadarkan diri. Aku memeriksa suhu tubuhnya, masih sedikit panas. Aku berharap reaksi darinya seperti Mulki dan Desti. Sekedar ingin memastikan kalau Yoyo pun sebenarnya baik-baik saja. Hanya kelelahan seperti hanya sepasang kekasih yang duduk di belakang bersama Ibang. Namun tak ada reaksi dari Yoyo. Tubuhnya hanya bergerak, otomatis terbawa haluan mobil. Suasana mendadak sepi. Nafas-nafas terdengar panjang. Suara dengkuran khas Ibang memenuhi seisi ruangan mobil. Aku bergerak dan memastikan memang benar, semua sudah terlelap kecuali aku dan Mas Irwan. Menyadari aku yang celengukan, Mas Irwan berkata, "Tidur aja, Dip, nanti Mas bangunin kalau udah sampai rumah." Kembali kusandarkan kepalaku di jok mobil. Kulirikkan kembali mataku ke arah Yoyo. Namun tetap tak ada pertanda apa-apa darinya. Hingga pada akhirnya aku pun ikut terlelap. "Dip, bangun." Mas Irwan membangunkanku. Mataku masih susah untuk terbuka. Sementara di belakang, Ibang memintaku untuk cepat keluar. "Dip, buruan. Celana si Desti udah banyak banget darah," ucap Ibang sembari menepuk-nepuk bahunya. Aku yang belum cukup tenaga untuk keluar sambil menggotong Yoyo, ku minta Kucai untuk mengambil alih keadaan. Kulihat sepertinya Kucai sudah terbangun dari tadi. Kucai membawa Yoyo keluar mobil. Sementara kulipat kursi tengah mobil untuk memudahkan Ibang membawa Desti ke dalam rumah. Ibang membawa tubuh Desti dengan penuh kehati-hatian. Nampak bercak warna merah di area kewanitaannya sudah meluas. Gundil melangkah ke tengah mobil untuk kemudian menggotong tubuh Mulki. "Ini bagian gue," tegasnya. Aku mengikuti mereka yang susah payah menggotong tubuh sahabat-sahabatnya yang terkulai. Terlihat dari luar, Mbak Lis menyambut kami dengan ekspresi menohok. "Langsung bawa ke atas, ke ruang keluarga," teriak Mas Irwan yang sedikit berlari menghampiri pintu masuk. Tenagaku sedikit demi sedikit sudah terkumpul kembali. Kunaiki tangga dengan perlahan, menunggu mereka yang susah payah mengatur keseimbangan. Mbak Lis pun mengikuti kami ke lantai atas. Gundil membaringkan Mulki di sebuah karpet merah bermotif bunga. Diikuti oleh Kucai yang membaringkan Yoyo, dan Ibang yang membaringkan Desti. Tangan Ibang terkena sedikit darah yang menempel pada celana Desti. Mbak Lis tanpa ampun meminta kami untuk sementara waktu beralih ke kamar terlebih dahulu, karena katanya dia akan mengurus dan membersihkan Desti. "Nak, bawain mama ember yang diisi air," pintanya kepada Niken yang ternyata mengikuti kami ke lantai atas. Pemandangan yang membuatku takjub. Mbak Lis mengajarkan sebuah rasa empati tanpa teori. Dia langsung mempraktekannya di depan anaknya sendiri. Bersambung. Itulah cerita yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa diambil pembelajaran dari semua cerita yang tadi kami bacakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.